Ya, selanjutnya kita akan membahas ke hadis yang 10 ya. Untuk mempersingkat waktu ya, karena durasi video semakin lama ini akan semakin berat dan nanti akan diuploadnya akan berat juga ya. Jadi untuk hadis ke-10 saya akan menjelaskan langsung lewat artinya. Ya, silahkan nanti dipelajari untuk hadis Arabnya. Jadi nanti untuk UTS-nya ya nanti akan bersifat uh, pilihan ganda dan lain nanti akan bersifat bahasa Indonesianya aja artinya dan penjelasannya. Jadi kalian pahami dengan penjelasan artinya ya. Untuk menghafalnya itu menambah nilai kalian ya. Nanti akan di akhir kelas 3 juga nanti akan dicek bagaimana untuk hafalan hadisnya. Semakin kalian bisa menghafal banyak itu menjadi nilai plus bagi kalian menjadi siswa yang teladan ya. Hadis ke-10 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman kepada dia, memerintahkan para rasulnya dengan firman, wahai para rasul, makanlah yang baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, maka wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seorang melakukan perjalanan jauh, keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua datuannya ke langit seraya berkata, ya Rob, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi itu sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan terkabul? Riwayat Muslim. Pelajaran yang dapat diambil, satu, dalam hadis di atas terdapat pelajaran yang akan sucinya Allah Ta'ala dari segala kekurangan yang kekurangan dan celah ya. Inilah Maha suci Allah ya. Allah itu suci ya, kita harus memintanya dengan keadaan suci juga. Jangan sampai kita memakai barang-barang yang tidak suci ya. Barang-barang tidak suci itu apa ya? Najis itu ya salah satunya, makanan haram ya. Ketika makanan itu, kadang yang haram itu belum tentu najis, dan najis itu pasti haram ya. Saya bilang apa, yang haram itu belum tentu najis ya. Alkohol kalau kita pakai ya bukan najis ya kan, tapi itu haram ya. Tapi kan kita tahu bahwasanya haram itu sama dengan najis ya, temannya dari najis, temannya setan ya. Allah tidak akan menerima doa-doa kita ketika kita itu sedang keadaan haram dan najis ya. Jangan sampai Allah Ta'ala tidak menekan kedua, Allah Ta'ala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Maka siapa yang bersedekah dengan barang haram tidak akan diterima nih ya. Banyak mengatakan bahwasanya, Pak, kalau saya maling terus uangnya buat bersedekah gimana Pak? Ya maaf ya, tidak boleh seperti itu. Dimana-mana ketika kita mencuri ya, otomatis barang yang kita curi itu adalah termasuk barang haram, termasuk barang itu digunakan untuk keluarga kita ya. Mohon maaf ketika misalnya ya, ada teman mencuri terus kita makan ya, itu sama saja, termasuk kita nanti itu akan termasuk orang yang tidak diridhoi oleh Allah ya. Tidak diridhoi Allah, doa kita tidak terkabul, hafalan-hafalan kita mulai pudar ya, pelajaran sudah susah tertangkap. Itulah dari penyebab dari makan kita yang haram ya. 4. Berlarut dalam perbuatan haram akan menghalangi seorang dalam terkabulnya doa. Nah, ketika ada para sahabat ya, diceritakan ada para sahabat, ada salah satu sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkan bahwasanya bagaimana doa saya itu biar terkabul ya. Salah satunya itu hindari makanan haram dan memperbanyak amalan-amalan sunnah ya. Bagaimana kita pengen menjadi orang yang dekat dengan Allah, doanya pengen dikabulkan, tapi sedangkan kita yang kita lakukan itu melakukan perbuatan haram, pakaiannya haram, makanannya haram. Jadi ya sama saja ya,
apa yang kita lakukan, maka lebih dekat keadaan kemaksiatan daripada perbuatan yang berpahala. Ya, doa-doa kita otomatis tidak akan mudah untuk dikabulkan, pasti akan sulit dikabulkan, lama ya. Terus yang kelima, orang yang maksiat tidak termasuk mereka dikabulkan doanya kecuali mereka yang Allah kehendaki. Nah, ini ada beberapa orang ya yang mereka itu maksiat tapi dikabulkan doanya. Ya, itu termasuk dari Ustadz lupa namanya. Tapi nanti bisa dicari di internet ya. Atau mungkin nanya Ustadz kalian kalau misalnya di rumah. Ya, ada beberapa orang yang dikabulkan doanya walaupun dia tidak alim ya, dikabulkan di dunia, tapi nanti di akhirat dia akan dihisap semua amalan-amalannya. Dan orang-orang seperti itu emang diistimewakan di dunia tetapi tidak di akhirat ya, karena mereka merasa bangga dengan doanya itu terkabul ya, sedangkan dia itu melakukan kemaksiatan. Hati-hati, jika diteruskan nanti dia akan kena adab ya. Karena apa yang dia utarakan itu akan terkabul. Ada itu ya, terjadi, namanya itu saya lupa ya, nanti bisa dicari lagi ya. Ada beberapa manusia yang sengaja dikabulkan doa-doanya walaupun dia itu tidak melakukan amalan-amalan soleh. Itu dengan tanda kutip Allah itu memberi ujian dengan doa. Kok ujian, kok doa terkabul kok ujian? Iya, ujian itu bukan hanya dalam keadaan kita sempit, tapi keadaan kita lapang. Ketika kita mempunyai mobil mewah, harta melimpah, ya, rumah megah, ya, ini menjadi ujian bagi kita. Apakah kita masih bisa ikhlas, sabar, dermawan ya? Itu kalau kita dikasih mobil mewah, megah, terus harta melimpah, ternyata kita sombong, kita dengki, kita tidak bisa bersyukur ya, maka yang terjadi ketidakberkahan dalam harta itu, maka nanti insya Allah akan dapat bencananya sendiri. Itu nanti kemelaratan atau apa, atau di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan segala apa yang dia miliki ya. Jadi ujian itu bukan kita sakit gitu ya, kita sehat itu termasuk ujian ya. Apakah badan kita itu kita manfaatkan dengan hal yang baik. 7. Anjuran untuk berinfak dari barang yang halal dan larangan berinfak sesuatu yang haram ya. Jadi jelas bahwasanya barang yang haram ya itu tidak akan diterima oleh Allah ya. Kita tahu bahwasanya zaman dahulu ya, ketika anak Adam yaitu Habil dan Qabil ingin mempersunting saudara perempuannya ya, maka disuruh untuk bersedekah atau bahasanya itu memberi ya sedekah ya, berinfak, intinya membawa jamuan kepada Allah mana nanti yang akan diterima oleh Allah di antara dua itu ya. Allah itu akan mengetahui niat-niat kalian. Misalnya Habil itu memberikan tanaman-tanaman atau pertanian tuh yang benar-benar bagus, grade-nya tuh grade tinggi, misalnya beras premium yang disedekahkan ya, sedangkan Qabil mensedekahkan dengan domba yang kurus, yang tidak yang gemuk. Allah tuh mengetahui. Dengan niat seperti itu aja Allah mengetahui dan menerima Habil sebagai sedekah yang ikhlas ya, diberi yang pertanian yang ori itu, yang premium itu ya, itu yang diterima. Sedangkan Qabil yang diberikan yang jelek-jelek itu tidak diterima. Nah, itu infak aja kita, misalnya niat kita ngambil yang kecil-kecil itu aja kadang tidak diterima oleh Allah ya, apalagi yang besar ya, yang apalagi yang haram apalagi nggak akan bakal terima ya. Seorang hamba akan diberi ganjaran jika memakan sesuatu yang baik dengan maksud agar dirinya diberi kekuatan kepada Allah Ta'ala. Jadi kita harus makan yang baik-baik ya. Insyaallah ketika makan kita halal ya, perbuatan kita halal, pakaian kita halal, insyaallah Allah akan mendekatkan kita lebih
dekat dari orang-orang lain. 9. Doa orang yang sedang safar dan yang hatinya sangat berharap akan terkabul. Ya, doa orang yang sedang perjalanan karena berharap, misalnya kalian perjalanan ternyata makanannya habis, itu doanya akan terkabul, mudah terkabul. Tapi ketika tadi ada permisalannya, kalau orang itu mudah, aslinya seorang yang sedang berjalan itu terkabul, orang yang mudah terkabul, tapi sedangkan perjalanan mereka itu menggunakan makanan haram, minum yang haram, pakaiannya haram, maka ya yang terjadi hanya perkataan yang tidak akan dikabulkan. Ya, doa kayaknya mereka mengucapkan ya Allah ini ya Rob ya Rob ya Rob, tapi sama aja mereka yang dia katakan tidak terkabul semua. 10. Dalam hadis dapat sebagian dari sebab-sebab kabulnya doa: perjalanan jauh, kondisi bersahaja dalam pakaian dan penampilan, kumal, berdebung, mengangkat kedua tangan ke langit, meratap dalam doa, keinginan kuat dalam permintaan, konsumsi makanan, minum. Nah, nih di hadis ke-10 ini dijelaskan bahwasanya tata cara atau ciri-ciri doa yang akan terkabul. Ya, ciri-ciri doa yang terkabul salah satunya itu adalah ketika safar, ya, ketika perjalanan. Terus yang kedua, keadaan kumuh atau mungkin kumal, kalian udah perjalanan, bekalnya habis, wes kelontang kelantungan kemana-mana, nggak ada yang ngasih makan. Nah, itu salah satu kalian berdoa. Nah, terus yang ketiga, mengangkat tangan menengadah ke langit. Menengadah ke langit itu seperti apa? Ya, nampung gini, ya, menghadap ke langit gini. Ya Allah, bukan menghadap ke muka gini, tapi ke langit, ya, ke langit-langit. Ya Allah, kita tuh minta sama Allah, ya Allah gini, ya Allah, kan kayak ketika kalian minta sama orang, ya Allah gini, ya. Tapi ada yang seperti ini, ya, menatap wajah, ya. Tapi ada yang lebih bagus seperti ini, menghadap ke langit, ya Allah gini, mengharap kepada Allah. Allah kan kita paham Allah itu di atas, ya, kita yang kita pahami itu kan Allah di atas, walaupun kadang itu bisa jadi Allah di samping, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, dimanapun Allah itu dimanapun, ya. Menghadap ke langit, ya Allah ada gini, menghadap tangannya itu minta sama langit, ya. Terus memakai pakaian yang halal, ya, perbuatannya halal, semuanya halal, ya. Jangan sampai apa yang kita sudah melaksanakannya sebelumnya tapi menghadap ke langit. Terus, Pak, saya tuh kuat, saya tuh lagi perjalanan tapi nggak kumal, apakah terus saya harus ngabisin uangnya dulu terus? Ya nggak usah, ya, sesuai kebutuhan kalian saja ketika perjalanan, ya, termasuk kalian ciri-ciri orang yang dikabulkan. Demikian hadis ke-10, semoga bermanfaat, ya. Inilah manfaat kita menghafal hadis dan mempelajari hadis, itu adalah kita bisa tahu apa sih manfaat dari sunnah-sunnah, ya, seperti tata cara doa. Kita tahu kan doa, misalnya kita hanya tahu doanya ya omong amin amin ketika habis sholat, amin amin. Kita nggak tahu imam itu doa seperti apa, apa yang kita doakan kita nggak tahu, ya. Itulah kita manfaatnya kita mempelajari hadis. Kita nanti ada banyak macam-macam tentang masalah iman, masalah hati, dan masalah yang lainnya. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.